Selamat siang para traders emas ataupun gold, salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini ya, kembali menemani kalian semua, yaitu pada hari Kamis 3 April 2025 ya. Dan ini bisa lihat di screennya ini di sini di wallpapernya. Dan jam ini menunjukkan pada pukul 13:29 WIB Jakarta Time ya. Dan perlu diketahui pula bahwa di channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading perusahaan dimanapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikelnya, dan di like beserta komentar di kolom komentar. Oke, dan kita bisa lihat ini XAU USD ya, dimana high-nya ada di 3164.87, yaitu ATH untuk hari ini ya, yaitu 3 April 2025, dan low-nya ini juga barusan terjadi di angka 2121.00 ya barusan ini, dan sekarang ada di 2120 ya. Dan perlu diketahui juga ini ada XAU USD ya, di mana low-nya ada di 33.08 dan low-nya ada di 33.94, dan sekarang ada di 33.14. Dan ini harga emas ada di 3118 ya. Sekarang ya low-nya itu ya. Oke, dan kita bisa lihat ini. Sekarang kita kembali ke tabel sebelah kanan, di mana ada purchasing saya di sini menunjukkan buy kemarin ya pada pukul 12.44 ya. Ya, 12.44 ya. Dan lalu ini saya mengatakan ini untuk high-nya kemarin ya, untuk range yang besar ada di 3165 sampai dengan 70, rupanya tercapai ya. Dan high-nya ada di kemarin ada di 3167.5 ya. Low-nya juga tercapai di 3103 sampai 05 ya. Dan low-nya itu ada di 3104.85 ya. Itu terjadi range yang besar ya. Dan sedangkan untuk range yang kecil ya, kita bisa lihat ya, juga tercapai juga ya. Itu saya menyebutkan high-nya ada di 3075 sampai dengan 50 ya, dan low-nya itu ada di 3143 3148 ya, itu high-nya ya. Low-nya ada di 3106 3108, itu pun tercapai ya. Dan juga saya mengatakan ini bahwa berhati-hati pada pukul 19 ya, dimana bisa bertengger di stopnya ada di 3099 ya. Hati-hati, itu low-nya itu di sana, itu berbahaya ya. Dan apabila itu pada pukul 19 ya, itu ada di ini bukan. Oke, dan kita lanjut ke ini. Ada berita bahwa pada pukul 2.28 ya, itu masih di masalah safe haven juga di emas ya. Dan kita bisa bahas ini high-nya ada di 3148.88, itu hari Selasa kemarin, dan kita masih tunggu pemberitaan, yaitu announcement ya. Lalu ADP untuk hari kemarin ya. Dan itu harga emas kita juga lihat bisa juga mencapai 3.400
pada next 9 bulan yang akan datang, dan akan diumumkan pada pukul 20 ya GMT ya, berarti pukul 3 ya secara detail ya. Dan ini juga kemarin saya banyak kejebak ya. Lalu saya ada beli juga ya 2 kali ya di sini. Ada juga rugi juga ya, harusnya untung. Saya beli lagi itu 3 kali ya. Dan ini saya profit semua yang ini ya. Lepas semua. Dan yang ini selanjutnya saya banyak rugi itu di sini. Di sini saya sell juga. Saya balik buy lagi itu di sana, bisa lihat itu. Akhirnya saya tinggalin buy itu. Malah lihat gerakannya mencurigakan. Saya berbalik saya lagi. Karena dia punya chartnya itu berbentuk Victor ya. Itu yang banyak jebakan. Mungkin dari kalian juga ada yang kejebak ya. Saya sendiri banyak kejebak. Nah, akhirnya saya balik lagi. Dari 5.200 menjadi 4.800. Bolak-balik aja begini rugi 400. Tinggal 4.500, udah rugi 700 itu. Oke. Dan ini saya ada sisa pembelian ya. Tadi itu disebabkan begini ya ceritanya. Ini saya udah membuat ini Asia, ini Eropa, ini Amerika. Dan ini Asia ini turun harganya. Eropa dari sini sampai di sini penutupan naik ya. Tapi Amerika saya lihat ini lihatnya gejalanya naik ya. Dan ini gambar bukan di review tadi pagi, tapi saya screenshotnya semalam ya, pukul 23.13 ya. Nah ini jadinya saya posisi buy ya, 0,4 0,2 di angka 28 semua. Dan kita bisa lihat ini di sini itu jamnya 23.04 ya. 23.04. Nah, kita lihat lagi jamnya di sini. 23.14. Angkanya sama. Balance-nya kita cocokin ya, balance-nya di 4518 ya. Saya buang. Ya. 4521. Nah, 4518 balance-nya saya. Jadi tidak dimain-mainkan di akun demo segala macam. Dan ini nyatanya bukti saya rugi ya 5 kali ya. Dan ini terakhir pada pukul 11 malam ya. Masih menunggu. Dan ini beritanya boleh dikata meyakinkan saya, makanya saya santai-santai aja ya. Semalam saya tinggal tidur. Masih lihat pada pukul 4 PM ya, pada pukul 4 waktu Amerika, jadi pukul 20 GMT, berarti pukul 03 WIB ya. Itu harga emasnya rekodnya di 3148. Kita masih nunggu payroll untuk hari ini, besok ya, non-farm payrollnya juga ya.
Ini rinciannya. Jadi ini harga-harga ini kalau ditambahin dia punya tarifnya 25%, kemungkinan akan menjadi resesi ya, skenarionya begitu. Jadi harga emasnya naiknya banyak ya. Dan ini kita masih menunggu 20 GMT ya. Ini dari analisa ya. Lalu ini angka-angkanya dan kelihatannya bisa mencapai 3.200 dulu, lalu lihat lagi 3.300, kemudian next targetnya 3.500 kata seorang analis ya. Dan ini sejauh ini emas telah mencapai $500 per troy ounce ya, menjadi 3148 semenjak tahun 2025 ini ya, sudah 3 bulan berjalan $500 ya. Kurang lebih kemarin 1 Januari 2700-an. Oke. Dan kemudian ini tadi pagi saya likuidasi ya. Belum ada ketemu jamnya, sebentar saya. Saya beli lagi semalam pukul 00.39. Saya mendampingi stop di 3115. Tapi lotnya besar. Nah, tadi pagi dia naik, saya kira profit semua. Sesuai target 3158. Ini sekarang berjalan di 57. Saya tarik semua, saya cut semua. Dan rupanya stop loss saya yang kemarin di 3115 dijemput juga. Nah, itu bisa dilihat kenapa dia, sebab beritanya itu muncul langsung turun ke angka 3104 poin sekian. Saya sudah stop loss, tapi kalau saya nggak ada stop loss, profit saya banyak itu karena 0,5. Nah, ini sisanya nggak banyak, dan 0,4 aja bisa untung 1000 lebih. Coba dikalikan 2, bisa profit 2000 lagi itu. Itu saya pasang stop loss karena lot saya besar. Nah, ini buktinya sama ya, depositnya 55.000 ya. Dan kita bisa nanti kita cocokkan ya, bisa dilihat itu. Nah, di sini jadi hitung-hitungannya satu malam aja saya bisa profit $1.000. Nah, 55.02. Nah, 55.02 sama. Sekarang udah uang saya ada di 5.900. Sebentar lagi saya rencana mau withdraw 1.000 ya. Dan ini tadi pagi yang saya likuidasi itu angkanya di sini. Kita bisa lihat jamnya ya, jam 6.34 ya. Pas beker bunyi. Dan ini garis yang kita terapkan kemarin ya. Saya langsung take profit aja. Kalau keseluruhan ini sudah capai target saya. Ya, ini garis merahnya. Ini di Amerika ya. Amerika, Eropa, ini Asia. Asianya turun, Eropanya menengah naik, Amerikanya condong ke atas. Ya. Dan ini berita terakhir ya. Kenapa harga emasnya menggila atau bagaimana, disebabkan ini adalah ulasannya ya. Harga emas melanjutkan kelanjutan kenaikan ya.
semenjak tarif diumumkan ya. Nah, kita bisa lihat apa kata mereka ya. Itu mencapai rekor 3148 Selasa kemarin, dan payroll besok hari Jumat ya. Dan ini masih ini ya, bisa lihat ini kayaknya next targetnya di mereka 3.200 ya. Dan ini mengatakan ada tarif pajak 10% ya. Jadi semua negara itu yang masuk ke Amerika, dia punya barang-barangnya ya. Bisa dibaca pelan-pelan nanti. Nah, yang paling parah ini 34% dan 24%. 34 pada barang-barang Cina, 20% untuk Eropa ya. Pajak gitu. Pajak tambahan, dan so far itu harga emas telah naik $500 per troy ounce ya. Lalu harga emas menahan di 3150 kurang lebih di sana. Bisa mencapai 3.200, 33, lalu 35. Oke. Dan kemudian pukul 9.51 saya ada beli ya 3146, lalu di 3130 ya. Jadi buy 2 kali ya. Dan ini bisa saya simpen untuk besok diulas ya. Lalu data-data yang akan diluncurkan nanti malam itu Challenger Jobs Cut ya. Oh, ini yang kemarin. Nah, ini yang penting ya. Itu nanti malam, yaitu Fed Governor Jefferson akan mengadakan pidato, dan ini berbahaya saya rasa ya, karena biasanya kalau ini muncul selalu mengatakan itu untuk mendorong kenaikan US dollar, dan kita tahu US dollar kalau naik harga emasnya akan turun ya. US ya naik, emas turun ya. Itu pada pukul 23.30, jadi hati-hati di sana. Dan ini yang terakhir, ulasan tadi pagi kenapa harga emasnya naik ya. Kita bisa lihat pelan-pelan apa yang mereka ulas ya. Itu 10% tarif semua import dari Amerika ya. Lalu non-farm payroll hari Jumat, dan harga emas pada pukul 3.25 harga emas mencapai 3148 ya. Ya, dan akan spare part mobil pun dikenakan untuk bulan depan ya. Itu bisa kalian nanti di reply, ataupun pembicaraan saya kurang jelas ya. Nah, ini dijelaskan untuk mobil 25% ya akan dikenakan otomotif ya. Oke. Jadi kita masih menuju pada esok hari non-farm payroll.
Dan ini adalah signal ya, yang biasa didapatkan semuanya naik ya, menganalisanya naik semua. Dan ini adalah dia punya angka-angkanya ya, dimana tahanannya, resistennya di 3167, 3180, 3200, dan di bawahnya ada di 3125, 3110, 3100. Lebih banyak orang membeli ya, jelas ya. Dan bagaimana dengan perkiraan saya untuk hari ini? Dan selanjutnya ini adalah perkiraan saya untuk hari ini ya. Lalu kita bisa lihat ini. Kalau sepertinya oke. Dan seperti biasa saya akan ini ya, ambil dulu, saya akan bikin gambarnya. Dan kita bisa lihat ini Jakarta 30 derajat ya. Dan sekarang jam menunjukkan pukul 1.50 hari Kamis tanggal 3 April ya. Di sini saya ini ya mungkin agak janggal ya untuk high-nya ya. Kita bicara pertama sekali untuk range yang besar dulu ya. Range yang besar saya melihat ini ada dua jalan ya, di 3158 sampai dengan 63, ataupun range yang besar itu ada di 65 sampai dengan 75. Untuk low-nya, dan ini kita lihat ini low-nya ada di 3116 ya. Dan saya rasa low-nya itu ada di pertama sekali saya rasa low-nya tidak ada lagi ya, 3116 ya. Kalaupun ada itu di sekitar di sini doang, di pantulana doang ya. Tapi yang perlu diperhatikan itu jam 19 ya, itu saya patok di 3145 ya. Ini kalau tidak ada angka ini pada pukul 19 ini, itu besar kemungkinannya itu harga turun menjadi di 3080. Itu secara faktor teknis, dan ini kemungkinannya kecil sekali, 1% yang saya bisa mengatakannya, lebih condong ke atas ya. Persentasenya kecil, walaupun kecil saya harus menguraikan karena hanya 1% pun bisa menjadi uang, bisa make money. Lalu ini perkiraan saya yang secara normal ya, ataupun fluktuasi yang biasa, itu saya bisa mengatakan high-nya ada di 3153 sampai dengan 55. Low-nya itu ada di 3118 sampai dengan 23. Dan perlu diketahui sekarang low-nya ada di 3116 ya. Jadi mungkin akan mencapai lagi tapi tidak tembus ya. Kalaupun dia tembus ya, walaupun range-nya kecil, itu akan mencoba di retest di 3100. Dengan catatan pada nanti pukul 19 ya,
itu harga tidak ada di 3145. Itu udah kemungkinan juga kecil, 1% saya bisa mengatakan, namun berhati-hatilah di sana. Karena ini masih ada menyangkut masalah uang, itu 1%-nya itu ya, itu saya lihat ini kecil sekali, kemungkinan besarnya naik ya, tapi kita mesti hitung berdasarkan hitungan, walaupun sedetail apapun kita mesti lihat dulu dia punya perkiraan, walaupun hanya kira-kira aja, tapi kan kita harus melihat dengan secara detail ya, walaupun hanya kecil kemungkinan kita harus menjaga-jaga ya, dan itu kemungkinan kecil juga disebabkan juga adanya esok hari ya, Jumat itu ada non-farm payroll, yaitu daftar jumlah pekerjaan di Amerika. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian semua maupun purchasing kalian juga. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat sebelum kalian mengambil keputusan ataupun purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali esok hari pada hari Jumat tanggal 04 April 2025 pada jam yang sama. Salam cuan dan always profit ya. Terima kasih.